Viral kisah remaja jual ginjal demi iPhone baru, miris orang tua tidak tahu apa-apa dan endingnya bikin sedih. Demi membeli ponsel kelas mahal iPhone, ada kisah remaja yang rela jual ginjal dan viral di media sosial. Remaja tersebut bahkan tidak memberitahu kepada kedua orang tuanya. Alhasil masa depan sang remaja pun tidak terselamatkan. Di akhir cerita kini nasibnya begitu menyedihkan dan membuat banyak orang iba. Pelajaran yang penting bisa dipetik dari kisah ini adalah, nama remaja itu adalah Wang Sangkun. Remaja tersebut mungkin tidak akan pernah menyangka keputusan nekatnya 9 tahun lalu kini begitu ia sesali. Dikutip dari Fox News via Warta Kota Live, Wang adalah pemuda yang berasal dari Cina. 9 tahun lalu ketika usianya masih 17 tahun, Wang mengambil keputusan nekat menjual ginjal demi membeli sebuah iPhone baru. Ketika itu tahun 2011, iPhone 4 baru saja dirilis dengan harga yang tinggi. iPhone 4S. Wang yang tinggal di provinsi Anhui begitu ingin memiliki benda tersebut. Namun keluarganya yang sederhana tidak mungkin bisa membelikannya. Lantas ia mendengar kabar tentang pasar gelap di mana ia bisa menjual ginjalnya. Tanpa berpikir panjang, Wang mendatangi pasar itu dan menjual ginjalnya dengan harga 22.000 yuan. Jika dirupiahkan mencapai 465 juta rupiah berdasarkan kurs saat itu. Dengan uang tersebut, Wang membeli iPhone 4 dan iPad 2. Awalnya ia merasa baik-baik saja, namun lama-lama masalah kesehatan mulai muncul. Operasi yang tidak higienis membuat Wang terkena infeksi serius. Kondisi kesehatan Wang semakin buruk dari hari ke hari. Ibunya yang tidak tahu apa-apa mulai merasa curiga dan mendesak sang putra untuk berkata jujur. Wang akhirnya mengaku telah menjual satu ginjal untuk mendapatkan uang. Setelah insiden itu, semua orang terlibat dalam transaksi itu ditangkap dan dihukum. Namun keluarganya yang tidak kaya tidak bisa mengembalikan kondisi anaknya yang terlanjur sakit-sakitan. Sementara iPhone miliknya semakin lama semakin tidak berharga sehingga tidak bisa untuk mengobati kondisinya. Saat ini sudah 9 tahun berlalu dan kondisinya sungguh mengenaskan. Remaja itu tidak bisa berjalan dengan normal dan perlu melakukan cuci darah secara teratur. Namun karena biaya yang tidak murah dan kompensasi yang diberikan tidak cukup untuk melakukan cuci darah, akhirnya dia hanya bisa bertahan hidup dengan sumbangan dari orang lain. Hingga kini kondisinya masih sama dan hidup dalam kondisi sakit-sakitan sembari menyesali hidupnya. Menurutnya apa yang terjadi kepadanya itu adalah sebuah pelajaran. Karena hanya untuk memuaskan hasratnya, dia melakukan tindakan yang sembrono. Semua itu hanya membuatnya berakhir di dalam penyesalan seumur hidupnya. Setiap kali iPhone keluar memang harganya selalu fantastis. Jadi hanya kalangan tertentu yang sanggup untuk membelinya. Sebenarnya dokter menegaskan bahwa undang-undang itu melarang lo untuk menjual ginjal. Ya, dari Perhimpunan Nefrologi Indonesia, Pernefri menjelaskan penjualan ginjal adalah perbuatan terlarang. Dia mengatakan secara legalitas seseorang yang mendonorkan ginjalnya kepada orang lain secara sukarela diperbolehkan dari sisi hukum dan medis. Wakil Sekum Perhimpunan Nefrologi Indonesia, Pernefri, Pringgo Digdo Nugroho menerangkan, tindakan transplantasi ginjal diperbolehkan apabila pasien mendapatkan orang yang mau mendonorkan ginjalnya secara sukarela untuk kebutuhan tindakan medis. Prosedurnya, pasien yang akan melakukan tindakan transplantasi ginjal harus menyediakan sendiri pendonor ginjal tersebut. Rumah sakit, apalagi dokter tidak diperkenankan untuk menawarkan donor ginjal kepada pasien karena terjadi konflik kepentingan. Setelah pasien mengajukan seseorang pendonor, pihak rumah sakit akan melakukan penafsiran yang menghadirkan psikiater dan tim advokasi yang akan mewawancarai pendonor. Wawancara dilakukan untuk mengetahui apakah pendonor berada dalam tekanan atau memang secara sukarela mendonorkan ginjalnya.
Sementara jika seseorang dengan sengaja dan secara sadar menjual ginjalnya, hal tersebut dilarang oleh undang-undang. Jika terdapat tindakan jual beli organ tubuh termasuk ginjal, akan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Ada undang-undangnya, tidak boleh jual beli. Polisi akan tindak lanjut di ranah hukum, demikian kata dia. Peraturan mengenai pelarangan jual beli organ tubuh tersebut termaktub di dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan bahwa organ dan atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Ancaman pidana terhadap jual beli organ tubuh paling lama 10 tahun penjara dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Transplantasi ginjal adalah salah satu metode bedah untuk mengganti organ ginjal yang mengalami kerusakan akibat gagal ginjal kronis dengan ginjal orang lain yang masih sehat. Tujuannya agar pasien gagal ginjal bisa memiliki ginjal dengan fungsi sekresi atau menetralisir racunnya di dalam tubuh sebagaimana orang normal. Selain transplantasi ginjal, metode lain yang bisa dilakukan untuk mengganti fungsi ginjal bagi penderita gagal ginjal adalah dengan cuci darah atau hemodialisis. Pasien gagal ginjal yang melakukan terapi hemodialisis harus melakukan cuci darah sebanyak 2 kali seminggu atau 8 kali sebulan untuk membuang racun-racun yang ada di dalam tubuh. Demikian dikutip dari tribunnews.com. Terima kasih.